Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema menjadi berkat dan bukan penghalang berkat. Terambil dalam Matius pasal 23 ayat 13 sampai 39. Dalam ayat yang ke-13 tertulis demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Menjadi berkat berarti menjadi perantara yang membuka jalan bagi orang lain untuk mendekat kepada Tuhan agar masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan kata penghalang berkat dapat diartikan sebagai sikap atau gaya hidup yang membuat orang lain kesulitan untuk mengenal Tuhan dengan cara menghalangi orang lain yang ingin masuk. Dalam bagian firman Tuhan ini, sikap yang menjadi penghalang tersebut ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga Yesus dengan tegas mengecam mereka dengan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik." Dalam tokoh keagamaan, ahli Taurat dan orang Farisi adalah kelompok yang dikenal sebagai pemimpin rohani, pengajar hukum Taurat, dan orang-orang yang dianggap paling dekat dengan Tuhan pada zaman itu. Namun justru kepada merekalah Yesus menyampaikan teguran yang paling keras. Mengapa? Karena mereka bukan hanya gagal hidup dalam kebenaran, tetapi juga menutup pintu kerajaan surga di depan orang lain. Mereka tidak masuk dan mereka juga menghalangi orang lain untuk masuk. Disinilah kita melihat Yesus sedang menegur tanggung jawab rohani yang disalahgunakan, ketika orang yang seharusnya menuntun justru menjadi penghalang. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak bersikap munafik, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Munafik mempunyai 3 arti, yaitu pertama, berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Kedua, suka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ketiga, bermuka dua. Kita perlu terus berusaha untuk menyelaraskan antara apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi jika kita sebagai orang percaya mengikuti sikap kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat? Pertama, kemunafikan adalah menolak kebenaran Tuhan. Orang Farisi sangat saleh secara penampilan, rajin beribadah, dan menguasai Taurat. Namun mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Yesus menyebut mereka munafik karena hati mereka jauh dari Allah. Mereka beribadah bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan demi popularitas dan pujian manusia. Kedua, menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain. Mereka membebani jemaat dengan peraturan-peraturan manusia yang rumit, yang melebihi Taurat Allah, sehingga keselamatan tampak mustahil bagi orang awam. Dengan mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui usaha manusia, mereka menutup akses kasih karunia yang Yesus tawarkan. Mereka menjadikan agama menjadi beban, bukan sukacita. Ketiga, keegoisan rohani. Mereka sendiri menolak masuk ke dalam kerajaan surga dengan menolak Mesias dan merintangi orang lain yang ingin masuk. Ini adalah puncak keegoisan. Mereka tidak hanya tersesat sendiri, tetapi juga membawa orang lain ikut tersesat dengan ajaran salah mereka. Sebagai orang percaya, apa yang kita pelajari supaya tetap hidup menjadi berkat dan bukan penghalang berkat? Dengan kata lain, penghalang orang lain datang kepada Tuhan. Ada sikap yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, menghindari kemunafikan. Artinya hidup dalam integritas sebagai orang percaya. Kedua, membuka pintu bukan menutupnya. Artinya jadilah petunjuk arah. Ketiga, melayani dengan kerendahan hati bukan mencari hormat. Keempat, mengutamakan kasih dan belas kasihan bukan hanya ritual. Kelima, membawa orang kepada Kristus bukan diri sendiri. Dengan menerapkan sikap-sikap ini, kita tidak menjadi penghalang yang menutup pintu kerajaan surga, melainkan menjadi pintu yang terbuka bagi orang lain untuk merasakan kasih Tuhan.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.